publish jurnal minimal Sinta 2. Ya, minimal Sinta 2. Nah, kalau baru Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 ya nggak bisa sebagai syarat daftar ujian dan daftar lulus, daftar yudisium. Maka harus publish, harus terbit di jurnal minimal Sinta 2. Nah, begitu. Sehingga karya tulis yang dimaksud di sini adalah artikel jurnal. Karena selain artikel jurnal itu banyak. Ya, ada buku, ada proceeding, ada makalah, ya, ada handout, ada diktat, dan lain-lain. Dan yang kita kerjakan ini karya tulis ilmiah yang jenisnya artikel jurnal. Nggih, Bu Ria Johari. Iya, Pak. Suaranya hilang lagi. Artikel jurnal. Ini nanti suara saya hilang lagi. Terus nyambung, Pak. Halo. Masih kedengaran, Pak. Masih ya. Ya, baik. Saya lanjutkan. Karya tulis ilmiah itu ada dua jenisnya. Karya artikel ilmiah yang didasarkan dari hasil penelitian. Dan yang kedua didasarkan atas hasil kajian atau gagasan ilmiah. Nah, ada dua. Nah, yang kita garap yang nomor 1, yang artikel jurnal yang berasal dari hasil penelitian kemarin PTK. Nah, ini ini jenis-jenis, ada banyak jenisnya Bapak Ibu. Jenis-jenis artikel, jenis-jenis karya ilmiah itu ada banyak. Ada laporan penelitian, ada artikel jurnal, artikel proceeding, artikel majalah ilmiah, ada makalah, buku, modul, handout, diktat, artikel opini. Nah, semuanya ini jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang kita kerjakan adalah yang nomor 2, artikel jurnal ilmiah ber-ISSN minimal Sinta 2. Ya, berikutnya. Ini langsung saya lompati biar cepat ini. Bapak Ibu lakukan, baca bersama. Ayo, Bapak Ibu dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Jurnal target memilih jurnal yang dituju minimal terindeks Sinta sesuai dengan Maaf, ini kurang ini Sinta 2 ini. Kok hilang? Malah hilang. Sinta 2. Suaranya hilang lagi. Hilang lagi. Baru ada. Ya, sebentar. Sebentar. Saya hilang lagi ya.
Ya, ini yuk dibaca lagi Bu, diulangi. 1, 2, 3. Jurnal target milik jurnal yang jurnal yang minimal terindeks Sinta 1. minimal Eza, Sinta Sinta 1. sesuai dengan sesuai dengan Dan wajib Ah, dengan gimana? waktu. Ya, baik, sehingga langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan setelah artikelnya jadi ya, yang pertama Bapak Ibu harus memilih artikel jurnal dulu. Memilih karena ada banyak yang terindeks Sinta 2 itu banyak sekali. Nah, Bapak Ibu harus memilih salah satu tapi yang terindeks Sinta 2. Itu pilih salah satu. Nah, terus yang kedua, monggo dibaca lagi 1, 2, 3. menganalisis contoh-contoh artikel yang sudah publis. Nah, langkah kedua, kalau sudah ketemu jurnalnya, kemudian Bapak Ibu coba dibuka, diklik beberapa artikel yang sudah terbit di jurnal tersebut. Nah, kemudian dipelajari formatnya. Dipelajari apa saja isinya, yang harus ada apa saja. Itu karena nanti untuk panduan ini Bapak Ibu nanti dalam menyusun artikelnya karena harus sama. Dengan template-nya harus sama. Ya, yang ketiga namanya templating. Templating itu menyusun artikel sesuai dengan formatnya dari jurnal. Nanti tinggal di-download template yang ada di jurnal, di-download untuk kemudian ditiru. Formatnya yang ditiru. Ya, mulai dari judulnya harus berapa kata, fontnya berapa, ya, kemudian jenis hurufnya apa, seraknya, kemudian bahasa Inggrisnya seperti apa, ya, tulis miring atau tulis tegak, batas kanan kirinya berapa mili. Nah, kemudian bagian pendahuluan, bagian metodologi, bagian hasil, bagian kesimpulan, daftar pustaka. Nah, itu sesuai template, nggak boleh dilanggar. Nah, yang keempat, ya dibaca lagi. 1, 2, 3. Writing menyusun artikel tabel dan figur penertiban dan Reference manager. Ya, baik, yang keempat. Nah, ini yang keempat yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu, yaitu praktik menyusun artikel. Nah, termasuk bagaimana penulisan tabelnya, bagaimana penulisan gambar, bagaimana cara mengutipnya, termasuk bagaimana cara menyusun daftar pustaka. Nah, daftar pustaka harus pakai reference manager, yaitu pakai Mendeley minimal. Sehingga daftar pustaka itu tidak boleh ditulis manual. Kalau Bapak Ibu nanti menggunakan Mendeley, nanti otomatis muncul sendiri di bagian belakang daftar pustaka itu. Nah, berikutnya editing. Nah, setelah artikel siap, kemudian diedit, ya, diedit. Kemudian direview oleh teman yang lain. Jadi saling mereview, saling mengecek. Bisa sesama kelas ini atau bisa minta bantuan direview oleh senior atau direview oleh mahasiswa reguler misalkan, boleh itu minta dibantu cek and recheck, ya, direview. Nah, kemudian direvisi. Setelah direvisi, kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris. Tapi tidak boleh pakai Google Translate, enggak boleh. Itu haram hukumnya, nanti puasanya batal. Puasanya batal. Nanti ditolak oleh pihak jurnalnya kalau pakai Google Translate.
Maka nanti penerjemahannya mohon nanti minta tolong ditranslatekan di jasa penerjemah. Di jasa penerjemah, termasuk proofreadingnya. Nanti Bapak Ibu bisa konsultasi ke bagian publikasi fakultas, itu ada itu yang bisa bantu. Nah, berikutnya plagiarism check, dicek dulu tingkat kemiripan atau namanya plagiarisasi, plagiarism check. Itu nanti bisa pakai Turnitin ya, bisa pakai Turnitin. Nah, ini setelah itu submitting. Nah, submitting itu disubmit itu diunggah, dikirim ke jurnalnya. Nah, kalau sudah disubmit, kalau untuk S1 ya dapat amin itu nilainya sementara. Untuk S2 ya kalau baru submit di Sinta 2 itu baru skornya baru B itu nilai sementaranya. Nah, jadi harus nunggu tahap berikutnya yaitu nunggu direview oleh pihak jurnal. Nanti ada saran-saran, kemudian direvisi, diperbaiki. Nah, kalau sudah accepted nanti kalau S2 skornya amin. Nah, ini naik ini nilainya. Kalau nanti sampai saya upload nilai kok sudah accepted berarti nilainya bisa amin. Nah, kalau sudah publish, sudah terbit, maka baru dapat nilai sempurna, nilai A. Itu, Bapak Ibu. Silakan ada yang mau bertanya. Di screenshot ya, untuk disimpan supaya tidak lupa. Di screenshot. Izin bertanya, Bapak. Silakan, Bu Ria. Untuk analisis data, kan kalau penelitian tindakan sekolah itu tidak ada membandingkannya, Pak. Hanya melihat hasilnya saja. Nah, itu seperti apa, Pak? Ya, Bentuk hanya analisis. jadi tidak perlu membandingkan, Bu Ria. Cukup dilihat peningkatannya, dilihat prosesnya. Jadi peningkatan dari sebelum dan di akhir siklus itu peningkatannya seperti apa itu tinggal dideskripsikan. Termasuk prosesnya itu dideskripsikan. Jadi tidak membandingkan tapi mendeskripsikan hasil. Itu Bu Ria. Jadi cukup mendeskripsikan proses dan hasil akhir setelah siklus terakhir. Jadi tidak perlu membandingkan. Untuk melihat peningkatan itu kita lihatnya di apa, Pak? Indikatornya kan di akhir siklus kan ada tesnya kan, Bu? Kalau kita penelitian sekolah tidak ada, Pak. Hanya harusnya ada. Rapot nilai guru, saya kan ke kinerja guru. Ya, dibuatkan semacam seperti angket gitu. Iya. Angket atau nanti pertanyaan juga boleh. Oh iya. Dibuatkan tes ya, tes juga bisa, angket juga bisa. Tergantung yang dilihat apanya gitu. Baik, angket siklus 1 dengan yang siklus 2 ya, Pak ya? Ya, bisa. Tapi tidak membandingkan loh, Bu. Tidak membandingkan. Oh, ya. Baik, terima kasih, Pak. Sudah di screenshot Bapak Ibu? Ampun, Pak.
Ya, baik. Ini saya tunjukkan salah satu contoh jurnal Sinta 2. Bentar, saya tunjukkan salah satu contoh jurnal Sinta 2. Ini contoh jurnal. Nah, ini contoh jurnal Sinta 2 ini. Ini contohnya. Ini milik Prodi S2 Digdas ini. Nah, ini namanya Jurnal Prima Edukasia. Cara melihat bahwa ini Sinta 2 itu ada sertifikatnya. Nih di sini ini ada keterangan Sinta 2. Nih, kelihatan buatan Bapak Ibu? Lihat Bapak. Kelihatan Bapak. Ya, bagus. Nah, itu menandakan bahwa jurnal ini Sinta 2 gitu. Sehingga sudah bisa untuk daftar ujian, bisa untuk daftar yudisium nanti. Kalau Bapak Ibu bisa terbit di jurnal ini. Nah, di sini ada template yang bisa Bapak Ibu download ya. Nah, ini template-nya ini di-download ini. Di sini ini. Ada template-nya tinggal di-download. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengunjungi websitenya ya untuk dipelajari. Caranya nanti kalau ingin melihat contoh artikel diklik arsip ini, arsip nanti kemudian akan keluar beberapa edisi. Nah, seperti ini nanti bisa diklik ini nanti akan ada banyak contoh artikel yang sudah terbit. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau artikel Ibu Bapak sudah muncul di sini, berarti sudah terbit, berarti statusnya sudah terbit, sudah publish. Gitu nggih Ibu Bapak nggih? Iya, Pak. Untuk template-nya di-download di sini. Ini author guideline ini. Ada author guideline. Nah, nanti di situ ada ketentuan penulisan, ya judulnya harus bagaimana. Nah, kemudian penulisan daftar pustaka bagaimana. Nah, ini download template di sini. Nah, ini download template. Nah, di sini nanti ada template yang dipakai Bapak Ibu dalam memformat artikelnya. Nah, ini masih munyer-munyer. Nah, nanti kalau sudah di-download, tolong nanti disimpan dan diikuti. Diikuti mulai dari judul, pendahuluan, metode, hasil, kesimpulan, dan daftar pustaka. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, cara submit-nya ini secara online. Jadi Bapak Ibu harus registrasi dulu di sini ini. Halo. Ini di sini ada menu go to registration, jadi harus registrasi dulu, mendaftar dulu. Kalau sudah dapat password baru bisa login, klik yang atasnya ini untuk login.
Nah, setelah login baru bisa submit, ya baru bisa submit artikel. Nah, nanti melalui ini nanti submitnya. Jadi new submission ini diklik, new submission ini diklik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, tinggal ikuti saja nanti, diikuti. Ini artikel, misalkan artikel. Nanti diklik semua ini nanti. Nah, ini diklik satu-satu semua. Nah, terus baru next ini save and continue. Nah, jangan lupa ini di author agree. Nah, terus save and continue ini diklik. Nah, terus lanjut gitu nanti. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Oke, Pak. Oke, Pak. Mohon izin bertanya, Pak. Bentar. Ini masih ada juga. Selain Prima Edukasia itu ada banyak yang lain yang bisa dituju ya, yang bisa dituju. Nah, ini. Ini ada jurnal yang lain. Ada jurnal yang lain. Nah, ini ada banyak sekali ini, ada Cakrawala Pendidikan, ini Skopus ini, Sinta 1 ini. Ini agak berat, kalau mau masuk sini agak berat. Karena terindeks Skopus, nih terindeks Skopus. Nah, karena terindeks Skopus maka dia Sinta 1. Nah, ini Sinta 1. Ada Happy, ini punya PEP juga, Sinta 2. Jurnal Litera, ini juga punya UNY, Sinta 2. Jurnal Kependidikan, ini juga Sinta 2. Nih. Ini Litera, kemudian Jurnal Kependidikan. Ada juga Jurnal Riset Pendidikan Matematika, ini Sinta 2 juga. Ini milik UNY. Nah, ini baru milik perguruan tinggi lain ini. Ada punya Malang, ada Balai Bahasa, ada Jakarta, Tirtayasa, Sriwijaya, UIN Lampung, Kemendikbud, Malang, UIN Raden Patah, ini banyak ini. Nah, tinggal diklik saja di Google nama jurnalnya akan keluar nanti webnya. Ada banyak ini. Tentunya tidak hanya ini hanya sebagian kecil. Ya, ini hanya sebagian kecil sehingga Bapak Ibu masih bisa mencari yang lain. Nah, begitu. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya, Pak, mohon izin bertanya, Pak. Silakan. Baik. Bendang. Terima kasih, Pak. Jadi, apakah nanti kita boleh mengirim karya tulis kita itu ke beberapa jurnal? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, berapa lama durasi waktu yang dibutuhkan sampai kita menunggu jurnal karya tulis kita itu terpublish? Kalau dari jangka waktu dari kita submit sampai jurnal karya tulis kita itu dipublish, Pak. Demikian. Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan yang sangat luar biasa ini dari kepala sekolah kita ini. Jadi yang pertama bolehkah kita mengsubmit ke lebih dari satu jurnal gitu ya, Bendang ya? Boleh saja, boleh, tapi dengan syarat artikelnya harus berbeda. Jadi artikel yang sama tidak boleh disubmit ke jurnal yang berbeda. Tidak boleh. Kalau artikelnya hanya satu kok disubmit ke jurnal yang berbeda-beda, itu tidak boleh. Tapi kalau artikelnya ada 5, ya berarti Bu Endang bisa mengirim kelima artikel itu ke 5 jurnal yang berbeda.
Bapak Ibu, sebetulnya satu hasil penelitian itu bisa dipecah menjadi 2 artikel itu boleh. Asal berbeda. Itu catatannya itu. Yang penting 2 artikel itu berbeda, walaupun dari hasil penelitian yang sama. Nanti caranya gimana? Dipecah di variabelnya. Jadi variabelnya dipisah. Sehingga kalau variabel pisah ya nanti datanya berpisah, berbeda. Itu per waktu. Nah, kalau jauh ini hanya Allah yang tahu. Dan tidak ada seorang pun yang tahu akan berapa lama artikel kita mulai dari submit sampai publish itu tidak ada yang tahu. Itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga harus berdoa memang. Kalau artikelnya bagus biasanya cepat, Bu Endang. Kalau artikelnya bagus, tidak banyak kesalahan, nah itu biasanya agak cepat. Yang penting submit, yang penting dibuat dulu yang bagus, sesuai template, terus kemudian disubmit. Nah kalau sudah submit itu berdoa karena ada 2 kemungkinan Bu Endang. Yang pertama kemungkinannya itu ditolak, di reject, atau yang kedua diterima. Nah kalau diterima ini berarti alhamdulillah gitu. Memang ada untungnya kalau kita submit ke jurnal lebih dari 1 jurnal, karena kalau yang satu ditolak, yang lainnya masih ada peluang. Gitu. Kalau hanya submit 1, ya kalau diterima, kalau ditolak kan menangis kita. Ya seperti Pak Sugeng ditolak oleh Didia. Pak Sugeng gitu. Nah, kalau artikel jurnal ini kan repot, beda urusannya. Boleh Membuat lagi yang dari mata kuliah lain. Ada nggak tugas membuat artikel? Kalau bisa, bagus itu kalau ada. Kalau tugas juga membuat artikel, sehingga sistemnya pakai jaring ikan itu. Kalau kita menjaring itu kan ya bisa dapat 1 ikan, bisa dapat 2, bisa dapat 5, bahkan bisa nggak dapat ikan. Gitu. Namanya menjaring. Silakan Bu Endang. Mohon maaf Pak. Saya boleh izin tidak Pak, kalau rekomendasi dari Pak Ali sendiri, kira-kira jurnal apa ini yang kira-kira peluangnya agak lebih besar supaya cepat terpublish dari pengalaman Bapak selama ini Pak? Mohon maaf. Cuma edisi itu dibatasi kemungkinan hanya 2 artikel kalau salah. Setiap edisi itu dibatasi karena dari kementerian bahwa setiap edisi itu perbandingannya 40-60. Setiap edisi itu 40% itu artikel dari dalam UNY maksimal itu. Nah, yang 60% itu artikel dari luar UNY. Itu aturannya begitu, 60% setiap edisinya. Sehingga yang dari UNY itu kan ada mahasiswa, ada dosen. Nah, maka dibatasi yang mahasiswa berapa, yang dosen berapa gitu. Tapi sebetulnya sama peluangnya sama sih Bu, di jurnal lain pun ya begitu, sama. Siap Bapak, terima kasih banyak petunjuknya. Ya nanti saya
saya share tadi nama-nama jurnal tadi ya. Iya, Pak. Silakan, ada lagi yang lain. Kok sudah karena sehingga plong gitu loh. Ketemu mertua itu sudah tertawanya itu sudah simetris gitu. Pak Suharja juga sudah jadi artikelnya ya, sehingga tinggal submit. Ya, oke, baik. Pak Suharja silakan. Pak, kan belum apa yang mencari contohnya ini juga belum tahu. Nah, itu loh. Jadi nanti. Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu ini. Nah, untuk contoh-contoh itu tadi kan sudah banyak di bagian arsip tadi itu, diklik saja. Di bagian arsip di setiap jurnal itu diklik. Nah, itu sebagai contoh itu. Nah, tinggal dipelajari. Oh, begini toh gitu. Nah, terus setelah itu langsung dikerjakan. Jadi nggak perlu banyak pertimbangan. Jadi langsung dicontoh. Contoh itu tadi dicontoh formatnya, tapi yang dicontoh formatnya. Itu Pak Suharja. Jadi tinggal langsung ke jurnal yang dituju, kemudian diklik contoh-contoh artikel yang sudah publish di bagian arsip tadi Pak, di menu arsip. Nah, di menu arsip itu di situ tinggal pilih artikel judul apa yang akan klik nanti. Ya Pak, terima kasih Pak. Sebelum menulis artikel, apakah artikel itu harus dengan penyelidikan terlebih dahulu Pak, atau kita ambil dari pustaka saja? Terima kasih. Itu Pak Suharja. Karena kalau saya buatkan contoh nanti minta Ya Pak. Ahlinya nggak ada. Ada kok.